Ya udah. Jadi orang-orang jadi bertanya-tanya. Ngapain Udin malam-malam kelayapan? Itu baru bener. Beli rokok. Ini udah terlalu malam. Mana ada warung buka? Ada warung pinggir jalan. Emang bukan Udin kan? Mau ngapain lo? Kodir yang ditegur maling. Udin yang jadi tertuduh. Dia digiring warga ke pos ronda. Istilahnya jangan digiring dong. Emangnya kenapa? Kalau digiring, kesannya kayak kambing. Ayam juga digiring. Kalau digiring, kesannya kayak ayam sama kambing. Bebek juga digiring. Lu mau dengerin gua cerita soal Udin Bui? Apa mau ngomongin bebek ayam sama kambing? Kamu sih, lu. Wah, gawat. Udin bisa dipermak. Emangnya celana dipermak? Maksud gue, warga bisa main hakim sendiri. Masih mending kalau cuma main hakim sendiri. Yang gawat kalau main hakim sekampung. Mana ada istilah main hakim sekampung. Maksud saya sekampung rame-rame gebukin si Udin. Ya itu namanya main hakim sendiri, Selamat. Rame-rame, bukan sendiri. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum. Kagak ada orang apa? Ada. Kok kagak ada yang nyaut? Masih pada tidur. Kan kejadiannya sekitar jam 2 pagi. Permisi. Permisi, Pak. Ada apa jam segini gedor-gedor pintu rumah saya? Ada maling. Di mana? Pos ronda. Oh, ada maling di pos ronda. Maling apa? Di sana kan nggak ada barang berharga. Maksudnya bukan maling di pos ronda. Dia nyatur rumah warga, ketangkep, terus dibawa ke pos ronda. Oh, Pak RT sempat salah sangka. Dia sangka yang kemalingan tuh pos ronda. Maklum, pas pintu rumahnya digedor. Dia tuh lagi enak-enaknya tidur, nyawanya belum ngumpul. Terus Pak RT datang ke pos ronda. Iya, sama Haji Kodir juga. Loh, memangnya yang barusan lapor sama Pak RT, lapor sama Haji Kodir juga? Ya, cuman kan dia yang tadi hampir kemalingan. Oh iya ya. Tuh, Pak RT, malingnya Pak RT. Semua tenang dulu. Siapa yang kemalingan? Kagak tahu. Kamu nggak tahu siapa yang kemalingan? Kok tahu ada maling? Ada yang teriak maling. Siapa? Saya Pak RT. Pak Haji kemalingan? Belum. Kalau kemalingan kok udah teriak maling? Ditanya kayak begitu, Haji Kodir malah jadi bingung. Saya juga bingung. Bingung kenapa? Kan Haji Kodir memang kemalingan toh? Yang nyatorin rumah Haji Kodir kan nggak jadi ngambil apa-apa. Haji Kodir bingung, itu jadinya maling apa bukan? Ya maling. Iya, kan nggak jadi ngambil apa-apa. Tetep aja namanya maling. Kan nggak ngambil apa-apa, pasti dibilang maling. Sekarang gue yang bingung. Saya belum kemalingan, baru hampir. Malingnya keburu ketahuan sama saya. Siapa malingnya? Udin. Mukanya nggak kelihatan. Masa lampu terang kayak begini mukanya kagak kelihatan. Bukan di sini, waktu mau maling di rumah saya. Malingnya bukan Udin kan? Gimana Pak Haji? Udin bukan? Bukan saya malingnya. Bukan elo yang ditanya, jangan nyaut. Tadi malingnya pakai topeng, kayak ninja. Coba Pak Haji Kodir perhatiin lagi. Bentuk badan sama baju yang dipakai Udin. Udah dari tadi saya perhatiin. Maksud saya, sama nggak sama maling tadi yang nyantronin ke rumah Pak Haji? Badannya lebih kecil, terus bajunya hitam. Kagak. Kata Haji Kodir kan malingnya badannya lebih kecil. Terus pakai baju hitam.
Berarti bukan Udin malingnya. Iya, tapi Udin ditemuin di dekat tempat kejadian perkara. Orang-orang jadi bertanya-tanya, ngapain Udin malam-malam gentayangan? Udin setan apa orang? Ya orang bisa buat. Tapi gentayangan itu istilah buat setan. Kalau buat orang istilahnya kelayapan. Ya udah. Jadi orang-orang jadi bertanya-tanya, ngapain Udin malam-malam kelayapan? Itu baru bener. Beli rokok. Ini udah terlalu malam. Mana ada warung buka? Ada warung pinggir jalan. Emang bukan Udin kan? Mau ngapain lo? Pesan lagi. Ntar aja kek. Mau pesen lagi. Jus lagi? Ada jus apa lagi sih? Mangga, jambu, belimbing. Blimbing. Yang lain? Yang pesen dia, kok ngeliatnya ke saya? Ing, ditanya tuh, mau pesen yang lain kagak? Dia nanya ke lu mau pesen minuman lagi apa kagak? Enggak. Mas, mau pesen minuman lagi? Jawab. Jangan cuma pelongo-pelongo. Cuma jus belimbing aja? Ditunggu. Ing, terusin. Jangan percaya Pak RT. Jangan percaya apaan, Ing? Jangan percaya sama jawaban si Udin. Terus percaya apa kagak? Pak RT ragu. Soalnya Udin punya alibi. Alibi apaan sih? Bukti bahwa seseorang berada di tempat lain pada saat peristiwa terjadi. Oh. Bahasa apaan tuh? Bahasa Indonesia. Kok gue nggak tahu? Ing, kan lo tadi lagi nyeritain Udin. Kenapa sekarang jadi nyeritain bininya? Ada hubungannya. Bininya cemas. Cemas itu bahasa Indonesia. Iya, gue tahu. Kagak lama kecemasan bininya terjawab. Ada apa, Mas? Rumah Haji Kodir memasukkan maling. Mas ditangkap. Mas malingnya? Bukan. Kok Mas yang ditangkap? Nggak tahu. Tanya aja orang-orang yang nangkep Mas. Kenapa Mas Udin ditangkap? Tadi di rumah Haji Kodir ada maling. Malingnya Mas Udin. Saya kagak ngenalin. Pakaiannya kayak ninja. Terus kenapa Mas Udin ditangkap? Begitu yang ronda ngejar, yang ada Udin. Terus Mas Udin yang dituduh? Iya, kurang lebih begitu. Ada buktinya nggak? Nggak ada. Ada saksinya? Nggak ada. Terus kenapa suami saya yang ditangkap? Karena nggak ada orang lain. Kalau ketemunya sama Pak RT ditangkap apa enggak? Ya kagak. Pan Pak RT. Emangnya kalau RT nggak bisa jadi maling? Sama. Sri juga nanya kayak gitu. Emangnya kalau RT nggak bisa jadi maling? Bininya Udin marah. Sementara Udin sebenarnya lebih marah. Tapi dia sadar kalau dia emang pantas menjadi tersangka. Udin paham peribahasa. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Artinya? Sekali orang bikin kesalahan, selamanya orang gak akan percaya. Ngerti? Ngerti. Bukan cuma Udin yang harus menanggung hukuman. Sementara Udin masuk tahanan, istrinya harus korban perasaan. Waktu mutusin buat jualan gado-gado, sebetulnya hanya buat cari nafkah. Tapi itu justru bikin orang punya alasan yang masuk akal buat ketemu Sri. Terus ngomongin si Udin. Godaan selama jadi tukang gado-gado bukan cuma itu aja. Ini kejadiannya waktu Udin masih di penjara. Gado-gadonya masih ada, Mbak Sri. Masih, Mas. Kalau saya pesan 1 porsi, bisa makan di sini? Tapi di luar nggak ada bangku. Kalau mau di ruang tamu saya aja. Gak apa-apa.
buaya nih kayaknya. Mansur emang punya niat ngedeketin bininya si Udin. Tuh kan. Ini minumnya, Mas. Terima kasih ya. Saya tinggal ya. Ditemenin dulu dong sambil ngobrol. Ngobrol apa? Ya ngobrol apa aja. Sebentar, Ing. Apaan? Bininya Udin emang cakep? Lumayan. Lumayan, itu cakep apa kagak? Cakep. Oke, Apaan oke? terusin ceritanya. Udin masih lama di penjara. Masih. Sayang ya, kamu tuh cantik. Tapi suaminya mana? Sembarangan aja tuh orang ngomong. Jangan-jangan kagak pernah makan bangku sekolahan. Dia itu orang bukan rayap. Yang barusan gue omongin itu peribahasa kata, bukan yang sebenarnya. Paham? Ya. Bukan rayap. Terusin. Mansur masih makan gado-gado. Sengaja dilama-lamain. Sri diem aja. Kagak tahu apa yang harus diomongin. Ada rencana mau cerai. Kok Mas Mansur nanyanya kayak gitu? Cuman mau tahu aja. Kalau saya nanya sama orang, kan takutnya nanti jadi gosip. Enggak, Mas. Bagus kalau kamu setia. Tapi saya cuma mau kasih tahu aja. Kalau misalnya Basri mau cerai, pasti banyak yang mau jadi gantinya Udin. Kurang ajar tuh orang. Sabar. Tuh orang tetangganya Udin juga. Iya, suaminya Bu Endah. Cocok lah. Bininya bikin kesel, lakinya bikin mangkel. Kenapa Sri nggak bilang sama Bu Endah Bilang apa? kalau suaminya suka ngerayu dia? Susah juga. Mansur ngerayunya nggak terang-terangan. Mansur bisa aja ngeles. Nanti yang ada malah Sri yang dianggap cuma kegeeran. Ya juga ya. Yang bikin perasaan istri tertekan selama Udin di penjara itu nggak cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Dari siapa? Ibunya. Ibunya Udin. Bukan. Ibunya istrinya Udin. Berarti mertuanya Udin. Ya iyalah. Gue nanya perasaan biasa. Kalau jawabnya ngotot. Sri, Ibu mau ngomong. Apa, Bu? Orang di penjara itu bisa ngurus cerai nggak? Siapa yang mau cerai? Ya kamu sama Udin. Bu, Dia itu udah nggak kasih nafkah. Bukan cuma sekarang karena dia di penjara. Sebelum dia masuk penjara juga udah nggak kasih nafkah. Mas Udin bukannya nggak ngasih nafkah. Cuma penghasilannya aja yang nggak tentu. Kamu ini gimana? Suami udah bikin malu. Jadi maling. Masuk penjara. Kok masih dibela? Kejam.